Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya, Assalamualaikum. saat ini saya sudah ada di Tulungagung ya, di tempat lokasinya Sobat Mina. Langsung ketemu dengan CEO-nya, Chef Everything Officer, Kafe tukang lah. garap sembarang kalir. Di ini ada kawan saya, Lord Ilham. Monggo Lord, silahkan perkenalkan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya petani Wah, gayamu, biasa lah. gayamu. Oh, Terlalu lebay ya. juragan. Merendahi ojo nyosop kok. Sing ero galeng guyu. Enggak, saya beneran petani kan biasa lah. Ya terlalu ini Ustadz Farid terlalu melebih-lebihkan. Ah, Ya gitulah. gayamu. Dulu pendidikannya apa Mas? Kok aktif sebagai petani ikan dulu? Dulu kalau saya mulai dari sebenarnya petani ikan tuh mulai dari SMA. Mulai SMA. Sebenarnya malah SMP kelas 3 itu dulunya bantu bapak itu jualan apa, kalau bukan jualan ya milah-milih. Jadi kalau Nyortir. ikan nyortir ya, dari kecil ke yang besar. Rata-rata dulu belum konsumsi yang sekarang. Kalau sekarang kan rata-rata udah ikan konsumsi semuanya gitu. Kalau dulu itu ikan-ikan kecil, yang ikan mulai dari 5 cm kayak tadi itu Mas, terus nanti dipilih yang besar berapa, yang kecil berapa. Oh, Gitu. berarti tuku tuku urut terus nyortir. Ya sortir terus jual kayak gitu. Dulu gitu. Berarti berawal dari sortir dulu ya, mulai SMP Ya dulu. masih itu. Tahun berapa dulu Mas? Tahun mungkin sekitar 2000-an lah, 2010-an lah. Oke, berarti di awal dengan nyortir ya. Iya, Kalau ini sortir. mulai kolam, ini kan di belakang sudah ada nih kolam yang pembesaran ikan gurami ya. Gurame. Ini mulai kapan? Kalau yang mulai main di pembesaran Mulai sampai dari konsumsi. pembesaran itu, kalau aktif pembangunan itu sebenarnya tahun-tahun ini kok Mas, enggak apa dari dulu banget, enggak. Ini termasuk kolam baru semuanya loh. Termasuk kolam Termasuk baru. kolam baru semuanya. Rata-rata ini buatnya ya tahun 2019 sampai 2021 ini, paling enggak kita itu pasti bangun di sini 1 sampai 2 kolam. Oke, berarti rata-rata tiap tahun 1-2 kolam gitu ya. Pasti 1-2 kolam. Jadi jumlahnya nambah terus tapi Nambah pelan-pelan ya, perlahan tapi pelan-pelan, pasti. pelan-pelan banget. Enggak langsung jadi Juragan. petani biasa. Oke Mas, berarti mulai intensifnya 2019 ya tadi. Iya, 2019 itu mulai bangun-bangun, banyak-banyak bangun tuh 2019. Berarti yang melandasi ini Mas, kok awalnya yang dari hanya sortir saja, terus kok memutuskan untuk mulai bangun kolam dan mulai main di yang pembesaran sampai konsumsi, terus sampai di intensif itu ada yang diceritakan mulai bangun per 2019 itu yang melandasi apa Mas? Soalnya kan kalau sempat diceritakan sempat kita cerita ngobrol-ngobrol santai kan, Bapak latar belakangnya guru ya. Dulu. Ya itu. Jadi kalau yang memutuskan untuk ya sudah kita intensif untuk mengembangkan gurami di ini melakukan konsumsi. Yang melandasinya apa dulu? Kalau dulu itu Mas, apa istilahnya, berawal dari Pak Le saya sebenarnya Mas. Pak Le saya itu Pak Sofik itu kan budidaya gurame, terus pembesaran. Nah dari situlah apa istilahnya, marginnya itu tinggi, makanya besar lah daripada kita hanya jualan yang Sortiran aja. kecil-kecilan. Nyortir. Terus dari situlah mulai bapak saya juga ikutan. Nah mulai dari situlah saya juga ikutan, mulai juga menata untuk pembuatan kolamnya, terus juga menata untuk nanti apa istilahnya, kita harus target berapa untuk panen dan sebagainya. Dan mulai untuk pembangunan besar-besaran itu ya mulai sejak 2019 Mas. Ya boleh dibilang kita banyak terbantu lah dengan bantuan kredit usaha rakyat dari pemerintah. Lewat bank-bank itu kita bisa pinjam urun dana untuk pembuatan satu kolam. Makanya kita pelan-pelan lah Mas, 1 kolam 2 kolam, tidak langsung kita langsung terus jadi. Dulu itu kolam saya juga ya yang hanya
di etan kali itu yang di mana? Dua kolam Timur. Mulai dari situ terus baru buat kolam yang baru lagi itu yang selatannya yang agak besar tadi yang ikan kecil, terus barulah buat yang besar di sini belakang rumah sama yang pojok. Mas kan belum tahu ya yang pojok sana itu yang untuk kolam kecil. Jadi ada sekitar 6 kolaman ini. Tiap tahun pasti bangun. Itu ya, saya kemarin saya ke sini sekitar dua harian sudah diajak keliling-keliling ke kolam dan dijelaskan bahwa ini punya saudaranya, ini yang punya keluarganya sendiri. Itu ada sekitar 6 kolam ya. Kalau punya saya sendiri 6 kolam. Enggak banyak kan ngomong. Oke. Nah, ini berarti komoditasnya apa aja, Mas? Apa selama ini hanya full gurami saja atau pernah sempat mencoba komoditas lain? Kalau saya sendiri itu memang dari dulu sampai sekarang fokusnya gurame. Tapi kalau saudara-saudara saya itu banyak, ada yang lele, ada yang patin, ada yang sampai sekarang itu mas koki, itu banyak banget di sini. Tapi kalau untuk konsumsi sekarang rata-rata ya gurame semuanya. Dulunya memang ada patin, mungkin karena apa istilahnya treatmentnya berbeda ya. Jadi kan kalau treatmentnya berbeda harus tahu kondisinya, terus juga apa istilahnya manajemen seperti apa itu kan berbeda dengan gurame gitu. Padahal kita udah bertahun-tahun gitu kalau jadi daripada meraba satu hal yang masih awam lebih baik melanjutkan yang sudah jelas ya. Iya, lebih baik telo sing nyoto timbang roti sing ngerti Mas ya. Oke, siap Om, siap. Ampun Om. Oke. Nah, jadi itu tadi sedikit profil singkatnya. Jadi ini sekarang saya mulai sedikit tanya-tanya lah di bidang. Tadi kan beliau sudah cerita bahwa bagi beliau budidaya gurame adalah sebuah telo sing nyoto. Wes nyoto hasilnya, wes nyoto duitnya wes ketok. Oh ini duitnya sak meneh. Sini kalau yang lainnya masih ngambang ya, tapi kalau yang gurame itu sudah jelas, sudah cukup inilah jam terbangnya sudah cukup. Oh ya BTW kalau butuh bibit lele, Lukman itu juragan bibit. Oh. Yang kita jemput tadi itu juragan bibit. Oh dia jualan bibitan lele ya. Mija sendiri. Oh, sendiri. Oh, mija sendiri. Oh, cuman tak takut tadi saya tanya, "Bro, belum tak kirim mahasiswa." Ampun Om, aku rawani soalnya iki aku dhewe sing handle. Timbangane kok dicelatu dosen-dosen moh aku. Oh ya wes, belum siap beliau untuk menerima tamu. Mungkin kalau beliau bisa treatment untuk gurame, karena sebenarnya pangsa market gurame itu lebih besar daripada lele ya, kita sangat butuh banyak sebenarnya. Tadi butuh ini ya, betulnya butuh supplier benih ya untuk gurame. Karena rata-rata supplier benih dari gurame itu bukan dari Tulungagung loh ya, malah dari Purwakarta. Berarti di Tulungagung ini lebih ke pembesarannya aja ya? Mau butuh pembesaran. Jadi jarang banget yang itu ya, mungkin kalau ini peluang juga bagi kalian, misalnya kalian yang bisa atau cukup ahli untuk memijahkan, mampu menyuplai benih gurami, Sobat Mina siap menampung benih Anda. Berapapun kita tampung. Jadi itu mungkin monggo silahkan yang merasa punya suplai benih gurami yang cukup, langsung saja nanti bisa tinggalkan komentar, nanti saya arahkan langsung ke Pak Bos. Petani. Pak Bos. Kecil. Petani biasa. Saya kecil-kecilnya usaha. Kalau usaha punya sendiri itu judulnya masih bos Om. Aduh. Masih pesan jenengan lah. Amin ya aja lah. Ya Allah ya Allah. Oke, jadi gurami ya yang sudah jam terbangnya cukup. Mulai tanya agak teknis nih Mas. Gurami ini untuk pembudidayaannya atau fase pembesarannya lah ya. Tadi kan ini nggak bisa dibilang nggak lebih ke pembesaran kan ya. Pembesarannya itu makan waktu berapa lama Mas? Sebenarnya kalau masalah pembesaran ya, kita itu penjualan untuk standar panen itu rata-rata memang 3 on sampai 1 kilo ya. Dan 3 sampai range-nya luas sekali ya. 3 on sampai 1 kilo. Makanya kalau teman-teman beli kan biasanya 1 kilo isi 3. 1 kilo isi 3 biasanya yang umum
dijual di pasar Iya. itu ukuran 1 kilo isi 3. Itu sebenarnya kan tergantung ya, kalau teman-teman maunya yang kecil-kecil kayak gitu ya pastinya harganya lebih murah ya daripada yang besar, yang makanya kalau di gurame Sekilo isi 3 biasanya 31 ya pasar. sekarang Harga udah pasar lah, harga pasar. Enggak dulu tahu itu sekarang dulu. berapa. Sekarang udah wow, sekarang kalau di petani itu udah hampir, kalau yang basah kan gurame itu ada dua jenis ya mas, makanya penjualannya basah sama kering. Nah, bedanya apa mas? Basah apa, kering apa? Basah itu kalau ditimah sama airnya, jadi ikannya hidup, jadi pas Ikan hidup. hidrop ke apa restoran atau misalnya ke apa istilahnya punya tampungan air di tempatnya di Jakarta, mungkin di Bandung, mungkin di Jember, di Bondowoso, di Bali dan sebagainya, itu ada tampungannya, itu rata-rata mereka pasti belinya yang basah. Basah itu harganya bisa ya apa stand hampir 3 sampai 5 ribu loh. Selisihnya Selisihnya. basah dan kering Basah ya? dan kering. Kalau kering itu yang fresh tapi frozen. Oke, berarti ikannya sudah masalah. Waalaikumsalam. Oke. Kalau yang fresh itu udah ya pasti beda lah ya, rasa yang Ya, apa tes istilahnya yang seger sama tes yang seger ini sama beda. beda. Apalagi kalau sudah di freezer dan freezernya kecelakaan, freezernya mati, kecabut. itu Wah, itu bahaya. udah turun Jangan sekali sampai- mutunya. Jangan sampai itu ya. Ya, jadi seperti itu. Padahal sempat kejadian ya Mas ya di rumah. Iya, seperti kejadian. Jadi ya tergantung teman-teman ya, kalau panen itu rata-rata 8 sampai 12 bulan. 8 sampai 12 bulan. Tergantung panennya ukuran berapa. Oke, berarti waktunya 8 sampai 12 bulan. Kalau untuk kebutuhannya Mas, yang seperti yang saya pernah pelajari dulu, kebetulan saya kuliahnya perikanan walaupun kerjanya sekarang serabutan Mas. Ya, sama, saya juga sebenarnya bukan orang perikanan ya. Nah, kebalikannya, beliau ini praktisi perikanan dengan latar belakang pendidikan bukan perikanan. Kalau saya latar belakang pendidikan saya justru perikanan, tapi kerjanya serabutan. Ya, ya seperti itulah. Ya itulah hidup ya. Jadi Ya, itulah jangan hidup. terpaku bahwa sumber nafkahmu atau pekerjaanmu itu sesuai dengan gelarmu. Nyatanya kami berdua tidak. Kalau sesuai gelarnya kita mungkin kebalik Om. Iya. Mungkin saya juga sebenarnya praktisi pendidikan ya. Nah itu, saya malah lebih sering ngajar. Iya. Ya situlah lika-liku dunia, dinikmati saja. Oke. Untuk ini ya Om, untuk kebutuhan. Jadi karena kan kebutuhan pakan itu salah satu pengeluaran terbesar dalam ternak apapun ya. Jadi walaupun itu ayam, sapi, kambing maupun ikan, itu kan yang saya tahu pengeluaran terbesarnya di pakan. Jadi untuk kebutuhan pakannya kurang lebih berapa? Kita tergantung kolam ya. Kalau kolam kecil sama kolam besar. Biar lebih gampangnya gini dah. Misal kolam itu per meter persegi tebarannya rata-rata berapa? Kalau paling kecil kita 3.000 ekor. 3.000 itu dilepas di kolam ukuran Rata-rata 12 kali 14-an lah. 12 kali 14 ini isi 3.000 ya. 3.000 ekor. Berarti ini sebenarnya tidak terlalu padat ya Mas ya? Tidak terlalu padat ya. Oke. Masih ada sisa longgar lah. Cukup longgar ya. Jadi ya karena agak beda dengan lele dan patin yang bisa dipres. Gurame itu butuh ruangan yang luas. Soalnya kalau enggak Egois itu mereka itu. loncat Mas kalau enggak. Loncat ya. Nah, aku loncat gurame siji ilang kroso ya. Kroso hampir 30.000 ya. Ping ya. Ping. 30.000 ping kroso. Kalau dua udah 60.000 ya. Duitnya kroso hilang seekor. Oke, jadi berarti ini 3.000 ya? 3.000. Kalau 3.000. yang besar itu 7.000. Yang besar itu ukuran berapa, Mas? Besar itu Kolamnya. 16 kali 20. 16 kali 20 ini isinya 7.000. Untuk oke ini berarti tebarannya kurang lebih sekian ya Mas ya. Ini untuk yang ini bukan tebar yang super padat dan super intensif bukan. Ini tebar padat yang Ya, lebih standar lah. yang standar lah. Jadi Standar. mereka masih punya ruang bergerak yang cukup. Nggak terlalu padat banget. Jangan terlalu padat juga. Ya itu seperti yang saya ingatkan tadi. Gurame treatmentnya agak beda dengan lele, nila, dan patin. Nggak bisa dibuat terlalu padat. Oke Mas, kebutuhan pakannya. Untuk yang kecil ya. Anu aja udah estimasi total. Misalnya untuk membesarkan sampai panen itu kebutuhan pakannya kurang lebih berapa? Kalau yang 3.000 ekor untuk sampai panen
itu minimal per 1000-nya itu 21 sak. Artinya kalau 3000 berarti 63 sak. Berarti untuk Minimal. satu kolam itu pengeluarannya 63 sak ini ya. 63 sak kalikan aja harga pakannya sekarang hampir 300 lah. 300 susuk lah ya. 300 masih sisa. Kalau mau ngatus 25. Sebut merek aja. Kalau harganya sekitar gitu ya. 280 sampai 290. Ya, agak gitu ya. Sehari biasanya kalau mau panen sehari 1 sak dong. Sehari 1 sak ya. Oh, berarti kelihatan lah setiap hari 300.000. Jadi itu investasi berjangka ya. Investasi berjangka pendek kalau saya bilang karena 1 tahun itu kalau dalam skala investasi itu biasanya investasi jangka pendek. 1 tahun keluar kan? 1 tahun keluar. Nah itu jadi tiap harinya tabungannya 300.000. 300.000. Itu 1 kolam ya. 1 kolam. Jadi kalau kolamnya lebih 6 ya tinggal kalikan aja. Belum lagi nanti ya ada salah satu rekan kita itu yang 1 kolamnya tiap hari 12 sak. 12 sak itu. Itu kalau nggak salah itu hampir 3,5 juta ya itu dia ngeluarkan. Per hari itu 3.500.000. Jadi bukan kalau ada yang mengatakan bahwa enggak biaya pakannya enggak sampai segitu. Ayo ke sini. Silakan langsung ini ke lokasinya ini di Tulungagung. Kita akan tunjukkan bahwa pengeluaran terbesar seluruh pembudidaya ataupun semua peternak itu dipakan. Iya, kalau kandang-mandem masih tak percaya, enggak mungkin pakannya enggak mungkin segitu. Mana ada biaya produksinya lebih dari separuh. Ayo ke sini dulu. Kita akan tunjukkan bersama-sama. Itu mungkin 4 hari udah dapat iPhone ya. Dapat iPhone. Iya 12 sak. 3,5 cucu. Oke, tapi tidak semua seperti itu ya. Itu yang benar-benar super intensif. Kolamnya seluas stadion, seluas lapangan bola. Lapangan sepak bola. 1000 meter persegi ya teman-teman. Ya, 100 kali 100. 100 kali 100. Ya. Jadi kalian mau main bola sana kalau pas lagi kosong bisa itu. Luar biasa. Oke, jadi kebutuhannya kurang lebih segitu. Oke Mas, untuk saya tanya dari modal ya. Tadi kan sudah ketemu dari 61 sak, anggaplah kali 300.000 ini untuk modal pakan ya untuk 1 kolam yang kecil. Per kolam. Jadi nanti tinggal kalikan aja kalian punya berapa kolam. Nah itu untuk kebutuhan modal yang lain apa Mas selain dari pakan yang sudah jelas pengeluaran terbesarnya di sana? Bibit itu harganya kurang lebih berapa Mas? Kurang lebih itu 1.000 sampai 1.500 ya tergantung ukuran ya. Per ekor. 1.000 per ekor 3.000, 3 juta lah ya. 3 juta ditambah 63 sak. 63 sak itu kurang lebih sekitar 60 kali 3 aja. Ya, 20 juta susuk lah. Iya. 20, 23, 25 lah anggap kasarannya sama listrik ya. Listrik ya sama listrik. Ya, listrik kan. Listrik. Belum kolam ya, per kolam masih. Itu kan per kolam. Jadi jangan salah paham dulu. Jadi modalnya 25 juta untuk kolam kecil dengan tebar 3.000. 3.000. Oke. Jadi modalnya segitu ya. Dapatnya berapa Mas? Ya yang 1 kolam kecil itu. Biasanya. Di modal 25 juta. Randomin 20 ya. Kalikan aja itu 20 kan berarti kan 1,5 ton ya. 1,5 ton. 1.500 peng. Berarti kan 1,5 kali harga sekarang paling enggak ya harga petani. Jangan harga jual pasar, beda ini. 31, 32 kali 30 aja biar gampang. Iya, biar gampang hitungnya aja, biar ketemu kasarnya. Berarti kalikan 30 ada 45 juta. Jadi panennya itu dapatnya 45 juta. Biaya modalnya 25 juta. Keuntungannya 20 juta. Hampir 2 kali lipat modal. Tapi ingat, waktunya 1 tahun. 20 juta dibagi 1 tahun. 8 bulan lah. 8 Oke, dibagi 8 bulan. 20 juta dibagi 8 bulan sekitar 12,5 12,5. 1,250 per bulan. 1 kolam, tinggal kalikan aja berapa kolam. Jadi kalau memang pembudidaya yang kecil-kecil, pembudidaya yang masih awal hanya punya 1-2 kolam, itu jangan pernah menggunakan itu sebagai satu-satunya sumber pendapatan.
karena hidup sebulan 1.200.000 apalagi kalian punya keluarga, punya anak, nggak cukup bro, asli gitu. Jadi minimal kalau kalian punya 4 atau 5 kolam itu mungkin baru cukup lah untuk memenuhi kebutuhan. Jadi pembudidaya ini kalau memang jadi full time pembudidaya ya memang kalau mau serius sekalian dibanyakan jumlah kolamnya. Iya, kayak teman saya itu yang Lah kolamnya ya. Iya 34.000 ekor, kolamnya lapangan bola. Nah, itu yang benar-benar ya itu bisa lah menggantungkan seluruh kehidupannya dari budidaya. Tapi kalau yang sekali lagi yang saya ingatkan, kalau yang awalnya udahlah saya mau budidayakan sendiri, dan kalau itu hanya satu-satunya pekerjaan kalian, tolong ini dipertimbangkan ya. Ini sudah ada perhitungannya di sini. Modal 25 juta untuk pakan, listrik dan benihnya itu menghasilkan 40 juta. Yang kalau dibagi dalam satu siklus 8 bulan artinya per bulan cuman 1.250.000. Jadi kalian harus bisa mencari penghidupan lain selain mengandalkan, jangan dilihat 45 jutanya, tapi lihatlah per bulannya cuma 1.250 per kolam. Kalau udah punya banyak kolam los aja, aman itu. Kalau udah banyak kolam tuh ya investasi aja, nyantai lah. Nyantai. Nanti kerjakannya bisa bayar orang untuk ngerjakan. Cuman tetep sih pakan dari kamu juga. Iya. Pengeluaran terbesarnya di pakan ya, separuhnya pangan dewe. Makannya separuh. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Kalau ada yang ingin dapat gambaran bahwa budidaya perikanan seperti apa sih, nah ini beliau sudut pandangnya praktisi. Nah ini yang saya tanya ini mas, modal yang dibutuhkan ini kurang satu lagi nih. Ini modal ini investasi ya, bukan barang habis. Modal yang diperlukan untuk bangun satu kolam kecil berapa? Kolam kecil itu ini tanahnya udah ready ya, bukan ya tanah. Jadi tanahnya belum beli ya, tanahnya ini sudah tersedia. Biaya beli tanah tidak terhitung. Nah, karena tiap tanah, tiap lokasi beda buatnya saja. Bapak kalau yang besar kemarin ya, yang itu yang kecil aja yang gampang hitungannya podo. Yang kecil itu sekitar kemarin ya, beli terpal itu satu roll itu paling enggak sekitar 2,5 ya, 2,5, terus jahitnya mungkin juga 3, jadi rata-rata 3,5 itu udah dengan menjahitnya, terus sama duduk dan sebagainya mungkin sekitar 3 jutaan itu ya, anggaplah 7 juta ya, 7 juta, 7 juta 8 lah ya. Oke, 8 standar. Juta. Kalau yang besar itu kemarin saya 15-an. 8 juta. 8 juta ini kolamnya bisa untuk berapa kali pakai mas? Soalnya kalau terpal tak rasa akan ada waktunya dia akan sobek kan? Kan ada masanya memang. Nah lah ya, ini bisa modal yang 8 juta ini bisa digunakan untuk berapa siklus? Kalau yang saya yang Ethan kali itu udah boleh dibilang sejak saya SMP sampai sekarang loh ya. Jadi 10 tahun. Lakui terpalnya atau ganti tuh? Terpalnya nggak pernah ganti? Nggak pernah ganti. Itu 10 tahun. Tapi ya itu ya tambal sulam mas. Tambal sulam. Oke, biaya nambalnya kurang lebih tiap tahun lah. Kalau mau dikata-kata berapa? Paling ya 200 ribuan. 200. Ya anggaplah biaya modalnya 10 juta, operasional 300 ya. Kasarnya lah. Modalnya 8 juta, operasional 300.000 per siklus. Jadi 300.000-nya diinkludkan juga ya, dimasukkan ke ya pengeluaran. Jadi nggak terima 1.250 lagi, paling terima cuma 1,2 per bulan per kolam. Kalau mau dipotong lagi investasi tadi 10 tahun, 8 bagi 10 kurangi lagi 800.000. Berarti yang Anda terima kurang lebih hanya 1 juta per bulan per kolam. Ya. Silahkan dipertimbangkan. Ya, kerjanya cuman gini-gini, ini kasihan dia itu sama istrinya dibilang kerja apa, cuman gini-gini tiap hari, pagi gini-gini, siang tidur, sore gini-gini lagi. Ya itu stigma yang belum bisa hilang di pembudidaya, terutama di orang-orang yang biasa pegawai. Yes, punya latar belakang pegawai itu hal seperti itu nggak bisa diterima. Kalau saya bisa memahami karena latar belakang pendidikan saya justru perikanan mas. Petani biasa. Alah, saya juga petani, tukang kebun buah malah. Iya itulah. Nah, ya urip yang menuhi. Oke. Jadi itu ya biaya kolamnya dipersiapkan untuk modal buat kolam, buat kolam, bukan modal beli tanah untuk kolam. Itu beda. Beli tanah itu nanti lah, itu karena tiap daerah beda, nggak bisa dipukul rata.
Untuk kolam terpal itu butuh sekitar 8 juta dengan biaya perawatan tiap tahunnya sekitar 300.000. Modalnya sekian. Itu jadinya kolam kecil bisa ditebar 3.000 ekor. Standar. Ya, standarnya 3.000 ekor. Biaya pakannya 20 juta. Biaya beli benihnya 3 juta. Biaya listrik dan lain sebagainya anggaplah 2 juta. Listrik, probiotik dan sebagainya 2 juta. Artinya modalnya 25 juta. Hasil panennya kurang lebih 1,5 ton. Jadinya kalau dirupiahkan 45 juta. Jadi biayanya itu ya sekitar 40 juta dibagi 8 nanti jatuhnya. 45. Sorry, 45 juta dikurangi 25 juta jadi 20 juta. Sisa 20 juta dibagi 8. Ya itulah pemasukan bulanan dari satu kolam. Jangan dilihat 45 juta, besarnya 45 juta, harus di-compare dengan modalnya dulu. Tapi ini saya rasa 1:2 ini masih cukup bagus loh Mas, karena sejumlah budidaya lain coba kita hitung yang tadi itu ya hitungannya malah perbandingannya 5:8 loh, nggak banding 1,2. 5:8 itu kalau punya sampean masih 5:10, dia 5:8, lebih besar ini. Spendnya lebih besar, memang keuangannya jauh lebih besar juga. Uangnya terlihat besar, tapi kalau rasio ya seperti yang diomong Pak Bro tadi, rasio sih menang kini ya, hitungan sing genah. Iya, kalau rasio memang masih menang. Nah, itu jadi tinggal sebenarnya strateginya sudah, kalau saya sih hitungan kasar ini dengan 1:2 ini masih cukup bagus. Dari sudut pandang saya sendiri yang belajar ya, karena biasanya marginnya itu jujur yang saya pelajari dan kata-kata yang saya dapatkan dari hasil saya survei zaman saya masih penyuluh dulu Mas. Saya gini-gini masih pernah kerja di bidang yang linear dengan perikatan jadi penyuluh. Walaupun sebentar juga, nggak lama. Jadi cabutan aja dipanggil, Mas nyuluh di sini bisa? Oh iya, oke. Kang cabutan gini, Kang cabutan. Nek harapan di katwae. Sama berarti. Oh. Opine kudu urip ya. Iya, itu. Jadi kita ini harus hidup. Nah ini Mas, sistem penjualannya gimana Mas yang selama ini yang sudah ini kan? Kalau sistem penjualan kita itu ada beberapa sistem Mas ya. Ya pastinya kita menjual secara langsung. Kalau biasanya kita jual di marketplace itu juga cukup banyak. Atau kalau misalnya kita memang panennya besar, memang sampai tontonan itu ya kita biasanya B2B ya. Itu bisnis ya, kalau istilahnya kita ada off-taker, pengepul lah ya. Pakai bahasa yang umum Bu. Ya, audiens kita ini masih warga umum, bukan saya yang punya latar belakang perikanan ya. Ya pastinya ada pengepul entah dari lokal atau mungkin dari Jakarta. Biasanya kalau di daerah Jakarta itu di Muara Angke sana biasanya yang ngambil dari sini, atau misalnya kalau dari Bandung atau dari lokalan sini yang ngambil terus kirim ke sana juga ada. Itu tergantung. Kalau skala kecil ya kita ada freezer. Ada freezer. Pokok jangan lupa ya, freezernya nancep terus, jangan dicabut terus ditinggal terus lupa. Apalagi sampai ganti hari. Bosok semua isinya. Ya masih bisa dimakan tapi nggak layak untuk disuguhkan. Agak maksa sih makannya. Buat kucing. Buat kucing. Ya itu sih. Oke, berarti sisa panennya kalau memang ada biasanya kalau saya sedikit langsung masuk freezer ya Mas ya. Oke, ya ini karena ada kendala baterai dan jam karena saya besok pagi sudah harus melanjutkan perjalanan lagi. Suka dukanya Mas di budidaya? Sukanya mau dukanya dulu. Ya terserah lu lah. Ya hidup tuh kalau manusia tuh biasanya suka ngomong suka-sukanya dilebih-lebihkan, dukanya nggak dibagi. Padahal kita ini dari sudut pandang orang awam yang mau mulai budidaya itu harus tahu keduanya. Jangan dilihat suka, wah enak gue duitnya gede kayak wah murah banget kita duitnya wakil, tapi barangnya silangan kabeh, cuman sewa, nggak ada yang beli, sama aja bohong. Kangkang aligator ya. Kalau bilang dukanya dulu ya Mas ya. Iya. Dukanya dulu ini. Kalau orang lihat kan kolamnya banyak, terus gede-gede, terus juga apa istilahnya, luar biasa kayak gitu. Ya saya juga melihatnya gitu kok Mas, melihat sampean itu. Sebenarnya dulu saya tuh pas ngasih makan kan, dulu kan orang tua saya pas
Ibaratnya pergi haji dulu itu yang ngurus semua juga saya dan sebagainya. Sebelum itu pun kalau pas saya di rumah di Tulungagung itu tidak semua panen itu berhasil teman-teman, tidak semua itu semua lancar-lancar aja. Oh, berarti ini estimasi panen yang kalau berhasil ya Mas ya? Itu kalau berhasil teman-teman. Oke, berarti kalau berhasil dapatnya per kolam cuma 1 juta. Ini kalau gagal gimana ini? Kalau 20 bagi 8 ya berarti 2,5 juta. Ya. Bukan 1 juta Mas. Kalau 1 juta saya mending ikut binomo. Oke, 2,5 ya per kolam. Kan kalau masalah perikanan itu hitungannya bukan per kolam Mas, tapi per ikan berapa banyak ngono. Kayak makanya teman saya itu 34.000 itu sebenarnya kan sekali panen biar standar misalnya 500 juta gitu. Tapi dia dengan modal rata-rata paling tidak 250 sampai 300 juta. Kayak gitu. Itu hitungannya per ikannya, bukan per kolamnya. Berapa banyak ikan yang kamu tebar, nah itu yang dapat istilahnya panen gede. Semakin banyak ya semakin duitnya banyak kayak gitulah. Nah, kalau dukanya yaitu nggak selalu panen kita itu lancar ya teman-teman. Maksudnya pasti ada kendala namanya cuaca, terus juga virus, terus juga ada namanya bakteri. Dulu saya awal-awal pas budidaya itu juga nggak langsung berhasil, jadi pernah mati sampai ratusan ekor itu pernah. Terus juga istilahnya kalah probiotik, terus perutnya masur-masur itu pesnya banyak, itu pernah juga. Terus kolamnya akhirnya bau, itu juga lambat laun kita juga belajar ya dari kesalahan pengalaman. Terus kalau misalnya keropokan, kalau siripnya gripis-gripis kita harus apa? Ngasih daun pisang, ngasih kapur, ngerojok, terus kasih obat, probiotik dan sebagainya. Itu makanya ya dukanya kayak gitu. Nggak selalu enak lah. Siap. Kalau sukanya ya bisa beli mobil, bisa beli tanah, nah kan dikit-dikit ya bisa nyicil. Buat modal nikah cukup ya, udah nikah ya faktanya. Alhamdulillah. Nikah saya juga kemarin juga dari kolam. Kuliah saya juga dari kolam. Nikah dari kolam. Kerjanya ngapain? Gini-gini. Dikit-dikit lah, maksudnya kita bisa beli hal itu kan cukup lah untuk investasi. Misalnya kita beli tanah lagi, buat kolam lagi. Ya alhamdulillah cukup kalau insya Allah diberi usaha cukup. Berarti menurut sampean ini budidaya menguntungkan atau enggak menjelang penutup ini? Telo sing nyoto. Oke, berarti budidaya itu menguntungkan. Dari perhitungan juga menguntungkan. Jadi saya ralat ya, saya revisi, saya disclaimer untuk hitungan saya tadi. Ya maklum lah ini podcast jam goblok. Jam 11 muncul. Kalau 1 juta saya nggak mau Mas. Oke. Jadi dalam satu kolam kecil tadi itu modalnya 25 juta, modal yang ditebarkan, investasinya 10 juta, bisa dipakai sampai 10 siklus dengan biaya per bulan 300.000, per siklus. Per siklus kan ya? Per siklus 300.000. Itu keuntungannya panennya kalau berhasil itu sekitar 45 juta, berarti kurangnya ada keuntungan bersih sekitar 20 juta per kolam kecil. Kalau kolamnya tadi sudah 6 ya tinggal dikalikan saja, anggaplah ini kolam kecil semua aja biar gampang ngitungnya. Kolamnya 6 ya tinggal dikalikan, berarti 20 juta dikali 6 dalam 1 tahun, berarti 10 juta per bulan. Ya bersih ya kalau yang kecil ya, kalau lebih besar lagi dapatnya. Yang besar kita ada dua ya, jadi itu ya. Kelihatan kalau kolam kecil aja punya 5 atau 6 tadi ya Mas ya. 6 kolam kecil itu dapatnya sudah 10 juta per bulan. Tapi kalau sudah sampai kolamnya yang 2 besar ya bisa dapat sekitar 14 sampai 15-an lah ya. 15-an bersih per bulan 6 kolam. Seperti itu. Jadi kalau mau hitung-hitungan memang menguntungkan. Kalau ditanya kerjanya ngapain gitu, tiap hari kerjanya ngapain, bahkan istrinya dia itu bilang
Copo gini-gini toh dulu. Kerja kok cuma gini-gini. Kerja cuma pagi sama sore. Kerja cuma pagi sampai sore. Jadi ya pagi kita kasih makan, sore kita tinggal siang kita tinggal tidur, sore kita kasih makan lagi. Iya. Itu kerjaan orang-orang yang pembesaran budidayakan itu kurang lebih seperti itu. Ya gitu loh. Ya, dinikmati aja. Jadi nanti kalau ada yang ditanya-tanyakan langsung tinggalkan di komentar bisa. Saya kasih linknya langsung, linknya beliau nih sudah expert lah. Saya YouTube berguru pada beliau, subscriber saya salah kalah Mas Ian. Saya tuh beli semua ini. Orang dari tani. Oke Om, ngeri sekali. Jadi itu ya, mungkin Mas Ilham ada yang mau ditambahkan lagi nih sebelum kita tutup. Karena kita mulai ngantuk dan besok pagi kamu masih harus mengantar saya ke stasiun jam 5 Ya, pagi. Oke. Ya mungkin untuk teman-teman sahabat Mas Farid di rumah dan sebagainya, mungkin kalau untuk bisnis ya khususnya di budidaya itu perlu diperhitungkan matang-matang, terus juga modal dan sebagainya. Jangan sampai nanti banyak yang ini asal ngikut tapi tidak tahu ilmunya, akhirnya malah jadi hangus. Dan kebanyakan teman-teman kan ngikut aja tapi tidak tahu ilmunya, akhirnya ikannya mati, rugi banyak, malah disalahkan, lu ini gimana ilmunya. Jadi kita ingatkan sekali lagi, kita berdua bukan afiliator Ya. pakan, bukan afiliator benih ikan. Jadi benih ikan pakan kalian cari sendiri nggak apa-apa. Kita misalnya kita kasih link kamu klik di situ, kita nggak dibayar sama pabrik pakan kok, kita juga nggak dibayar sama yang jualan benih ikan ya. Jadi kita tekankan disclaimer dulu di disclaimer dulu, kita berdua bukan afiliator ya, bukan aligator juga. Ya, oke. Itulah kalau mau mulai ya diawali itu dulu. Nanti kalau jangan langsung gede, nanti rugi banyak. Jadi puluhan juta. Oke. Jadi kesimpulannya jelang saya tutup, kesimpulannya budidaya itu menguntungkan. Anda harus tahu ilmunya dulu. Ibaratnya mulai dari yang kecil-kecil dulu supaya kalian pahami siklus dan kebiasaan apa yang mau kalian pelihara. Jadi kalau Mas Ilham tadi sempat mencoba patin dan akhirnya mengembalikan ke gurami, salah satu faktornya adalah karena gurami sudah dipahami ya Mas ya. Teluk-beluknya sudah lebih hafal daripada patin. Nah, itu akhirnya beda soalnya. Oke, beda, treatmentnya beda. Jadi itu yang memutuskan ya sudah tekunin saja satu dulu. Kalau satu sudah ini nanti baru nyabang ke yang lain. Jadi jangan langsung wah buka awal langsung gila patin, gurami sama lele bareng. Pusing kalian. Aku aja yang kuliah pusing. Kok kalian yang praktek mau langsung semuanya? Gila ya. Jadi itu ya, satu-satu aja dulu. Kalau misalnya ya mungkin gurami di sini gampang, tapi kalau bukan gampang sih, gurami di sini pasarnya sudah terbentuk. Bentuk ekosistemnya sudah bagus. Tapi mungkin kalau di lingkungan kalian lebih mudah nila, lebih mudah lele, saya nggak rekom ya. Lele itu usaha budidaya yang minus tenagamu nggak kehitung. Jadi kalau ada dapat keuntungan yang tipis banget dan itu sebenarnya tenagamu sebenarnya nggak ada untungnya, serius ini. saya underline dulu, saya sudah menghitung berkali-kali dan saya sudah menghitungkan dari petani juga. Itu saya hitung benar-benar di atas kertas Mas. Itu per bulannya bahkan kadang cuma ratusan ribu. Gila apa ini? Terus aku tak sodor gorengan. Iya, kalau lele itu gitu biasanya. Gitu. Tapi ada yang menguntungkan Mas, lele di rumah saya itu untung banget tuh. Untung. Ya makanya sisa-sisa itu lelai jumbo itu makanya ayam mati. Nah oke ya, kecuali itu ya, jadi punya ternak ayam, punya ternak ayam, jadi ada pakannya, ada suplai pakannya. Tapi kalau full sentral lele itu rugi, serius ini. Lelenya dikasih ayam mati enak. Oh lah iya, kalau full iya besar, kolu tamangan. Oh lah. Loh, tapi banyak yang beli kok. Alhamdulillah, lesek payu. Yang pemancingan tuh lah. Oh ya alhamdulillah lesek payu. Nah jadi itu ya, jadi kalau budidaya ya kalau kalian mau budidaya lele terserah kalian, tapi coba dihitung yang mateng lagi supaya kalian tidak rugi, tidak habis tenaga dan tidak habis modal. Karena investasi untuk kolamnya saya yakin nggak akan kembali kalau lele. Apalagi kolamnya cuma 1, 2 gitu. Apalagi kalau kolam semen tuh malah lebih mahal. Ya, jadi kalau untuk yang pemula atau ya sebenarnya untuk budidaya kita merekomendasikan untuk kolam terpal saja. Kalau misalnya nggak mau ngeduk di bawah itu pakai kolam yang rangka besi itu Mas, kalau tahu itu masih jauh lebih baik daripada kalian pakai kolam besi. Kolam besi, kolam cor, semen.
Nah, kolam Cokosmen itu biayanya habisnya besar. Kosnya besar dan treatmentnya kalau misalnya udah mau nambahin pipa mau apa dodol lagi ini lagi, jadi biaya terbukanya banyak. Jadi lebih baik kalian dengan kolam terpal saja yang setiap siklus misalnya kalian memperbaiki ininya ya sudah tinggal ya pasang aja ya, tinggal rakit aja, bongkar pasang. Itu saran dari kami. Kalau mau budidaya pelajari dulu, kalau mau mulai kolam kecil dulu. Kalau pilih jenis kolam, kita merekomendasikan kolam terpal ya Mas ya. Kolam terpal saja untuk belajar ya. Kalau saya ekspor pun lebih baik kolam terpal diperbanyak daripada kolam semen kolam semen satu. Benar. Mungkin terpalnya aja yang diupdate yang kualitasnya lebih bagus. Geomembran yang terpal udang itu bagus Mas. Oke. Harganya beda ya Mas? Ya 2 kali lipat. Oke. Nah, jadi itu ya. Kalau misalnya sudah pakai kolam terpal awal berhasil, kalau memang ada uang lebih untuk investasi, yang di-upgrade terpalnya. Belikan yang geomembran. Ya. Enggak promosi ya. Ya, sekali lagi kita bukan afiliator dan bukan aligatornya geomembran kayak perusahaan benih, kayak perusahaan pakan. Saya bahkan belum sebut tadi perusahaan pakannya pakai apa. Udah saya tanyakan aja sekalian ini mumpung di sini. Pakannya pakai apa, Om? Nah, ini enggak promosi ya. Ini disclaimer ya. Kita bukan promosi, cuman karena dengan perhitungan yang sudah didapatkan tadi itu kan ya kita sama-sama berniat, kita sama-sama berbagi ke kalian semua, ke audiens bahwa budidaya itu menguntungkan dan salah satunya itu kalau salah pilih pakan itu pengaruhnya banyak di airnya, di ikannya, ininya dan sebagainya. Jadi kalau untuk itunya nanti lebih detail teknis ke pakan kita bahas di pertemuan selanjutnya saja. Nih terakhir nih, pakannya pakai apa Mas? Yang kecil yang besar? Dua-duanya dong, kan mulai kecil. Ya ini mungkin ya apa istilahnya boleh diikuti brandnya juga nanti. Nah, jadi ini saran dari kita berdasarkan pengalaman dari narsum saya. Ya. Sobat Mina, ownernya Sobat Mina. Ya kita kalau yang kecil itu pakai yang prima yang mulai PF 500. Prima Matahari Sakti. Ya Matahari Sakti itu 500. Nah biasanya kita kan ada 800 sama 1000 ya. Kita nggak pakai yang 800. Skip aja. Jadi 500 langsung loncat 1000. Kenapa gitu? Karena sebenarnya ukuran pakannya itu nggak jauh beda dan harganya kan kalau semakin tinggi itu semakin murah gitu. Makanya. Berarti PF 1000 lebih murah ya? 1000 lebih murah. Oke, siap. Jadi langsung aja loncat ya untuk menghemat biaya. Menghemat biaya. Makanya ya udah daripada kita beli yang 800 kan ya. Hitungannya sih profit toh. Ya apa boleh ribet. Kita langsung ke 800. Nah baru tanpa 800 langsung kita ke PF 1000. Setelah PF 1000 kita langsung ke min 1 atau 1. Nomor 1 itu ya butirannya kecil-kecil itu. Biasanya kita rata-rata sih 1 sak gitu ya. 1 sak sampai maksimal 2 sak sih. Maksimal 2 sak tergantung ikannya ya. Kalau 3000 ekor ya 1 sak. Kalau 6.000 ekor ya 2 sak kayak gitu lah. Oke, kolam kecil 1 sak, kolam besar 2 sak ya. Kayak gitu. Kalau mau ditambahkan lagi ya enggak apa-apa. Karena kan kalau min 1 itu ukuran 1 ya. Ukuran 1 itu proteinnya lebih tinggi Mas. Itu sampai lebih tinggi daripada yang karena kan untuk biar cepat gede ya teman-teman. Yang min 1 pakai merek? Pakai merek yang apa sama semua? Enggak beda. Kalau itu yang pakan lele apa Mas? Yang dari mana? Mojokerto itu? Pokpen. Nah, dari Pokpen. Berarti yang untuk 1 setelah PF series tadi pakai punya Matahari Sakti. Terus min satunya pakai yang Pokpen. Terus 23 kita pakai global yang merek Ruby. Oke. Ya nanti kalau mau yang lain nggak apa-apa. Awalnya nggak apa-apa. Jadi disclaimer aja di awal. Ini yang boleh dikritik. Nah, ini yang sudah digunakan oleh Sobat Mina yang di Tulungagung. Jadi seperti itu. Kenapa pakai Ruby ya karena randomnya lebih masuk kayak gitu. Oke, jadi karena hitungannya sudah profit, itu makanya kita membagikan ini bukan apa-apa karena kita tidak ingin pembudidaya mengikuti kita minus semua loss. Kita bukan afiliator binomo yang kita dapat uang dari lossnya kalian.
Enggak, kalau kalian profit kita senang karena kebutuhannya masih minus-minus kan sebenarnya. Jadi kebutuhan ikan itu sebenarnya masih minus-minus dan kebutuhan makan nggak akan habis. Kebutuhan pangan nggak akan habis, pakannya juga nggak akan habis juga. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau sponsor Pokpen sama Global apa? Ya kalau Pokpen sama Pokpen Global sama Tari Sakti mau sponsoring kita ya kita akan sangat senang sekali. Ya nanti kontak aja lah di deskripsi. Yo be nyantol nyantol rezeki ya yo wis. Kita kan udah pakai produknya. Nah ya produknya udah kita pakai, masa nggak mau sponsorin kita? Telo. Oke, jadi itu ya sedikit pengalaman yang bisa kami ceritakan nih dari saya sebagai host, hanya bisa terima kasih sekali ya, Mas Ilham. Mas Farid. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Oke Mas Farid. Oke, itu sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.